Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas tes kemampuan dasar atau TKD untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2023. Oke, langsung aja kita bahas dari soal nomor 1. Nilai dari 0,7 ditambah 0,4 dikali 0,5 ditambah 0,3 adalah, nah kalau ada soal seperti ini yang kita kerjakan berarti yang ada di dalam kurung. Ini kita kerjakan terlebih dahulu. 0,4 dikalikan 0,5. Nah jadi kalau misalkan ada perkalian desimal seperti ini, yang kita lihat adalah angkanya aja. 4 kali 5 yaitu 20. Kemudian kita hitung angka setelah koma. Ini kan setelah koma ada 1 ya. Ini ada 1, jadi ada 2. 1, 2 berarti dia di sini 0,2. Jadi sama aja dengan 0,7 ditambah ini hasilnya itu 0,2 ditambah 0,3. Nah, kalau kita jumlahkan berarti sama aja dengan, kalau penjumlahan desimal seperti ini, komanya kan posisinya harus sejajar ya, berarti dia sini. Nah, ini kita jumlahkan 9, ini 0, baru ditambah 0,3. 9 tambah 3, 12, simpan 1 ya, berarti 1,2. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 2, hasil dari 0,8 dikurangi 1/4 adalah 1/4 itu kan sama aja dengan 0,25. Jadi ini sama aja dengan 0,8 dikurangi 0,25. Kita kurangkan. Kalau kita kurangkan seperti ini berarti ini kan kita tambahin 0 ya. Ini 10 kurangi 5 yaitu 5. Ini jadinya dikurangi 1 kan 7 ya. 7 dikurangi 2 yaitu 5. 0. Jadi 0,55. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Hasil dari 60% ditambah 0,02 dikali 30 ditambah 0,9 adalah 60% itu kan sama aja dengan 60% itu sama aja dengan 60/100. Ini kalau nolnya dicoret tinggal 6/10 yaitu 0,6. Jadi ini 0,6. Kemudian ini harus kita kerjakan terlebih dahulu karena kan dia perkalian itu harus diutamakan daripada penjumlahan. Jadi 0,02 dikali 30 sama aja dengan 30 dikalikan 2. 30 kalikan 2 kan 60 ya. Ini ada 2 angka di belakang koma, berarti 1 2 ke sini. Nah, jadi sama aja dengan 0,6. Ditambah 0,6 baru ditambahkan lagi sama 0,9. Cara jumlahinya berarti sama ya seperti soal nomor 1 tadi ya. 0,6 tambah 0,6 berapa? 12 simpen 1 kan 1,2 tambah 0,9. 2 tambah 9 11 simpen 1 berarti 2. 2,1 jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 7. Nilai dari 0,5 ditambah 0,7 kuadrat adalah 0,5 ditambah 0,7 itu kan kalau dijumlahkan ini 12 ya, nyimpen 1 berarti 1,2. Jadi sama aja dengan 1,2 kuadrat. Supaya gampang kuadratinnya 1,2 ini kamu ubah aja menjadi 12/10. 12 bagi 10 kan 1,2 ya, baru dikuadratkan. 12 kuadrat itu 144, sedangkan 10 kuadrat itu 100. 144 dibagi 100 berarti 1,44. Gitu ya, jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 9. Bentuk desimal terdekat dari bilangan 5/9 adalah, nah ini juga ada trik cepatnya juga yang harus kalian hafal ya. Kalau ada A dibagi 9 itu sama aja dengan 0,AAA. Kalau ada AB dibagi 99 sama aja dengan 0,AB, dan seterusnya. Kalau ada ABC dibagi sama 999 sama aja dengan 0,ABC
A, B, C gitu ya. Jadi kalau 5/9 kan sama aja dengan A per 9. Jadi 5/9 itu sama aja dengan 0,555 dan seterusnya. Jadi yang terdekat yaitu yang E. Nomor 6, 33/3% dari, nah berarti ini kan bisa kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 0,125 ditambah 0,043 ini bisa kalian jumlahkan dulu. Jadi 8, 2 tambah 4 itu 6, ini 1, ini 0 gitu ya. Baru ditambah lagi sama 0,021, 981. Jadi kan hasil penjumlahannya ini adalah 0,189. Kemudian 33 1/3% ini kita ubah dulu ya. 33 kali 3 itu kan 99. 99 tambah 1 yaitu 100. Berarti 100/3 persen itu sama aja dengan 1/100 gitu ya. Jadi ini itu dari 33 1/3, 1/100 itu persen. Nah 100 sama 100 dicoret jadi sama aja dengan 1/3. Maka bentuk ini itu sama aja dengan ini diubah menjadi 1/3. Hasil penjumlahnya ini itu 0,189 gitu. Udah tinggal dibagi aja. Jadi sama aja dengan 1/3 dikali 0,189 itu kan 189/1000 kan, karena ada 3 angka di belakang koma. Nah ini dibagi aja, dicoret. 18 dibagi 3 kan 6 ya, 9 bagi 3 kan 3, berarti 63/1000. Jadi sama aja dengan 0,063 gitu. 0,063 yang C. Lanjut ke soal nomor 7. Dea pergi berbelanja di toko Agung dengan belanjaan sebesar 100.000. Jika harga belanjaan mendapatkan diskon 15%, maka Dea akan membayar sebesar berapa? Nah, di sini 100.000 ini kan harga awalnya ya, harga mula-mula. Harga mula-mula yaitu 100.000. Kemudian dia mendapatkan diskon 15%. Nah, berarti diskonnya berapa? Diskonnya yaitu 15% itu per 100 dikalikan harga mula-mula. Gitu ya. Jadi ini kita coret. 15 kali 1000 yaitu 15.000. Ini harga diskonnya. Berarti harga yang harus dibayar, harga yang dibayar yaitu harga mula-mula dikurangi sama diskon. 100.000 dikurangi 15.000 yaitu 85.000. Oke, jawabannya yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 8. Seorang pedagang menjual barang dagangannya dengan harga 15.000 per buah dan mendapatkan keuntungan 80% dari harga belinya. Berapakah harga belinya? Jadi 15.000 ini adalah harga jualnya ya. Harga jual 15.000. Sedangkan untungnya yaitu 80%. 80% itu kan sama aja dengan 80/100. Ini kalau kita coret seperti ini, jadi sama aja dengan 0,8. Kalau kita misalkan harga belinya yaitu X, misalkan ya harga belinya X ya. Berarti harga jual adalah harga beli ditambah untung. Harga jualnya kan di sini 15.000 ya, 15.000. Harga belinya tadi kita misalkan X ditambah untungnya itu berarti 80% dari X ya. Jadi 0,8 dari X. Gitu, 80% dari harga beli. Jadi sama aja dengan 15.000 sama dengan X ditambah 0,8, X kan 1,8 X. Dengan kata lain, X sama dengan 15.000 dibagi sama 1,8. Biar nggak ada koma-komaan, kaliin aja sama 10. Ini juga kaliin 10. Jadi 15, ini nolnya tambah 1 ya. Gini ya, dibagi sama 18. Udah tinggal dibagi aja. 150 sekian, 150.000 ya dibagi 18. Yaitu sekitar 8.300 gitu. Sebenarnya 8.333. Jadi kita cari yang terdekat. Jawabannya yaitu yang C.
Lanjut ke soal nomor 9, diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding. Nah, kalau sebanding berarti kan dia nilainya itu, kalau misalkan ini semakin berat maka obatnya dosisnya semakin tinggi ya. Kalau berbanding terbalik itu tinggal dibalik aja. Ini dia diketahui bahwa jika berat badannya 45 kilo mendapatkan dosis 8 mg, maka kalau pasiennya 60 kilo berarti dosisnya berapa gitu kan ya. Karena dia sebanding berarti kan dia semakin besar berat badannya, maka dosisnya juga harus semakin tinggi gitu, karena di sini dikatakan sebanding. Udah tinggal kita bandingkan aja, berarti 45/60 sama dengan 8/X. Ini kalau misalkan dikalikan silang ya, kalikan silang ke sana, berarti 45 dikalikan X sama dengan 8 kali 60 gitu. Jadi X sama dengan 8 kali 60 dibagi 45. Nah, 60 sama 45 ini kan bisa sama-sama dibagi 15 ya. Bagi 15 itu 4, ini 3. Kemudian kita kalikan 8 kali 4, 32/3. 30 bagi 3 aja kan 10 ya. Berarti 10 koma hasilnya. Nah, yang hasilnya 10 koma kan ini. Gitu. Jadi jawabannya yang E. Nomor 10, sebuah tangki berisi penuh air mempunyai berat 100 kg. Jika tangki itu berisi air setengah, maka beratnya adalah 64 kg. Berapakah berat tangki tersebut jika kosong? Jadi nanti di sini ada berat tangki penuh ya. Berat tangki penuh. Kemudian ada lagi berat tangki kosong. Kemudian ada lagi berat air. Nah, sedangkan berat tangki penuh itu kan berarti terdiri atas berat tangki kosong sama berat air. Supaya mudah nanti kita gunakan pemisalan aja. Misalkan berat tangki kosong itu kita misalkan X, boleh ya. Sedangkan berat airnya kita misalkan Y. Nah, kalau berat tangki penuh kan berarti dia terdiri dari air sama tangki kosong. Jadi ini sama aja dengan X plus Y. Itu supaya lebih mudah. Kemudian di sini dibilang bahwa sebuah tangki berisi air penuh, ini beratnya 100 kilo, berarti kan X plus Y-nya ini adalah 100. Jika tangki itu berisi air setengah, maka beratnya 64. Berisi air setengah berarti kalau berat airnya itu Y, berarti kalau misalkan berisi air setengah berarti gimana? Ini kan dia kata-katanya nih, jika tangki itu berisi air setengah maka beratnya 64 kilo. Berarti dia berat tangki kosong X ya, ditambah sama berat air setengah, berarti setengah Y, itu sama dengan 64. Paham ya? Ini ya kata-katanya ya. Tangki berisi air setengah, berarti kan tangki kosongnya kan X. Air setengah berarti setengah Y sama dengan 64. Nah ini kalau misalkan kita kalikan 2 biar nggak ada pernya, itu sama aja dengan 2X plus Y sama dengan 128. Nah jadi ini nanti dari persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nanti tinggal kita eliminasi aja ya. 2X plus Y sama dengan 128, sedangkan X plus Y sama dengan 100. Kalau kita kurangi berarti 128 dikurangi 100 kan 28 ya, ini habis. 2X dikurangi X yaitu X. Sedangkan X itu apa? X adalah berat tangki kosong. Yang ditanyakan kan berat tangki kosong. Ya udah berarti ini jawabannya. Gitu. Jadi X-nya yaitu 28. Nomor 11, perbandingan luas sebuah lingkaran yang berdiameter 12 cm dengan luas lingkaran berdiameter 4 cm adalah yang ditanyakan perbandingannya. Perbandingannya berarti kan luas 1 banding luas 2. Luas lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat. Berarti sama dibandingkan sama pi r kuadrat. Nah, ini sama-sama pi, coret aja. Ini lingkaran yang pertama diameternya 12, berarti jari-jarinya berapa? 6 kan? Karena jari-jari itu setengah dari diameter. Sedangkan luas lingkaran yang kedua diameternya 4, berarti jari-jarinya 2 ya, karena setengah dari 4 itu 2. Oke, tinggal dimasukin aja. R1-nya 6, jadi 6 kuadrat dibagi R2-nya itu 2, jadi 2 kuadrat. Ini
36 banding 4. Kalau diperkecil sama-sama dibagi 4 itu 9 dibanding 1. Gitu, 9 banding 1. Jawabannya yang E. Lanjut ya, soal nomor 12. Untuk mengerjakan laporan keuangan, Nisa memerlukan waktu 2 jam 55 menit. Jika Nisa mulai mengerjakan laporan tersebut pukul 22.40, maka Nisa akan selesai mengerjakan pada pukul, jadi mulainya itu 22.40. Sedangkan dia memerlukan waktu 2 jam 55 menit. 2 jam 55 menit. Ini kan tinggal dijumlahkan. Kalau menjumlahkan satuan waktu, berarti nanti jam dijumlahkan sama jam, menit sama menit. 22 ditambah 2 berarti kan 24. 40 tambah 55 itu 95. Nah, sedangkan pukul 24 itu kan sama aja dengan pukul 00, ya kan? Pukul 00. Sedangkan 95 menit itu sama aja dengan 1 jam 36 menit. Ya kan ya, 1 jam kan 60 menit kan? 60 tambah 35 ini ya. 60 tambah 35 itu kan 95. Ya udah, berarti tinggal kita jumlahkan aja. 00 tambah 1 berarti kan 01 ya. Berarti jam 1 lebih 35 menit gitu, atau bisa kita tulis 01.35. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 13. Di sini ada data 5 jam 30 menit 45 detik, 2 jam 50 menit 15 detik. Jumlah waktu pada data di atas adalah, nah ini berarti tinggal kita jumlahkan aja. Ingat satuannya harus sama ya. Berarti 5 jam tambah 2 jam itu 7 jam. Ditambah 30 menit tambah 50 menit itu 80 menit. Ditambah 46 tambah 15 itu 60 detik. Gitu ya. Nah, sekarang kita uraikan. Jadi 7 jam ditambah 80 menit itu kan sama aja dengan 60 menit ditambah 20 menit, ya kan? Ditambah 20 detik itu sama aja dengan 1 menit, ya. Karena 1 menit 60 detik. Sedangkan 1 jam itu 60 menit. Nah, jadi 60 menit ini bisa kita ubah ke 1 jam. Jadi 7 jam ditambah ini 1 jam ditambah ini 20 menit tambah 1 menit. Itu. Sekarang kita jumlahkan. 7 tambah 1 kan 8 ya. Jadi 8 jam. 20 tambah 1 itu 21. Jadi 21 menit. Oke, jawabannya yaitu yang E. Nomor 14, jika X dan Y adalah bilangan bulat yang memenuhi 6 kurang dari X kurang dari 8 dan 7 kurang dari Y kurang dari 9, maka jadi bilangan bulat itu kan 6, 7, 8, 9 gitu ya. Kalau terletak antara 6 sama 8 berarti X-nya yaitu 7. Itu kan 6, 7, 8. Sedangkan Y-nya yaitu 8 yang terletak antara 7 sama 9. 7, 8, 9. Berarti dengan kata lain si X ini kurang dari Y. X kurang dari Y. Jawabannya yang C. Nomor 15, jika X dan Y bilangan bulat genap dengan 23 kurang dari X kurang dari 26 dan 24 kurang dari Y kurang dari 27, maka bilangan bulat genap itu kan 2, 4, 6, 8, 10 gitu kan. Yang terletak antara 23 sama 26 berarti X-nya itu 24 ya. 25 nggak termasuk ya, karena yang diminta itu bulat genap. Kalau 25 kan ganjil. Sedangkan Y antara 26 sama 27 berarti 26. Oke, berarti ketahuan si X-nya lebih kecil daripada si Y. Jawabannya yang B. Nomor 16, jika R bilangan yang menyatakan, kemudian ada R, ada S. R sama dengan 0,671%, 0,671% dari itu kali ya 5,17. Nah, ini kalau dijabarkan apa sih?
0,671 ini kan ada 3 angka di belakang koma ya. Jadi sama aja dengan 671 per 1000 karena ada 3 angka di belakang koma. Dikalikan persen itu 1/100. Dikalikan 5,17 sama aja dengan 517 per 100 karena ada 2 angka di belakang koma. Kita biarkan dulu, sekarang kita uraikan yang S. S itu adalah 5,17% dari 0,671. Sama, ini kan kalau diuraikan itu berarti 517 per 100, ya kan? Persen itu 1/100. Ini 671 per 1000. Nah, ini kan dia sama. 671 kali 1 kali 517. Ini kan sama ya. Yang bawah 1000 kali 100 kali 100. 100 kali 100 kali 1000. Berarti R sama dengan S. Jawabannya yang A. Nomor 17, jika 2013AB 2013AB plus 3 sama dengan 3040, berarti 2013AB sama dengan, ini pindah ruas, 3040 dikurangi 3 itu 3037. Karena yang diminta adalah 6039AB, sedangkan ini 2013, kalau dikalikan 3 kan segini ya, berarti nanti ini semuanya dikalikan sama 3. Nah, 2013 kalikan 3 itu kan 6039 AB sama dengan, berarti ini kalikan 3 juga, 3037 dikalikan 3 itu 9111, gitu ya. Jawabannya berarti yang A. Nah, oke, itu tadi beberapa soal untuk persiapan tes BUMN ya. Semoga bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.